semua, perkenalkan nama saya Sri Mulawati Putri dari jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara peminjaman laboratorium jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Untuk peminjaman ruang laboratorium terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu penggunaan secara struktur atau peminjaman secara struktur, yaitu penggunaan yang sudah terjadwal pada awal semester di kalender akademik pembelajaran. Mahasiswa dapat mengatur informasi tersebut melalui papan informasi yang tersedia di depan ruang laboratorium. Yang kedua, penggunaan secara tidak struktur, yaitu penggunaan ruang laboratorium di luar jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggunakan laboratorium secara struktur maupun tidak struktur. Yang pertama, konfirmasi penggunaan laboratorium kepada pengelola laboratorium pendidikan atau PLP maksimal H-1 dalam rentan waktu kerja proses penggunaan lab. Yang kedua, semua dapat melihat peta penggunaan laboratorium melalui papan informasi yang telah tersedia. Lalu untuk penggunaan secara struktur, mahasiswa dapat mengetahui ruangan yang dapat dilakukan melalui tabel penggunaan ruangan tanpa melakukan peminjaman ruangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang tidak struktur, mahasiswa harus melakukan peminjaman ruangan terlebih dahulu minimal H-1 waktu kerja efektif. Lalu setelah melakukan peminjaman ruangan kepada PLP, mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan laboratorium tidak struktur pada papan informasi. Yang ketiga, peminjaman alat dan permintaan bahan. Peminjaman alat lab dapat dilakukan minimal H-1 waktu efektif kerja. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan pengisian formulir peminjaman alat yang tersedia di ruang alat laboratorium. Setelah diisi dan disetujui oleh PLP, mahasiswa dan PLP akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses peminjaman alat. Mahasiswa wajib menyertakan kartu laboratorium dan akan dikembalikan. Pada saat pengembalian alat, kartu laboratorium dan formulir disimpan secara mandiri oleh mahasiswa di map yang telah disediakan. Lalu, mahasiswa melakukan pemeriksaan kelengkapan alat yang dipinjam berdasarkan formulir peminjaman, memastikan alat dalam kondisi baik dan bersih. Apabila ada kerusakan atau kehilangan, langsung laporkan kepada PLT. Setelah dinyatakan lengkap dan baik oleh PLP, mahasiswa bersama PLP mengembalikan alat ke tempat yang sudah disediakan dan diakhiri dengan tanda tangan formulir pengembalian alat dan pengambilan kartu laboratorium mahasiswa. Lalu yang keempat, mahasiswa wajib menggunakan peminjaman loker untuk meletakkan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses pembelajaran. Peminjaman loker diawali dengan mengisi formulir online melalui QR kode yang tertera pada setiap loker. Setelah mengisi formulir, PLP akan memberikan kunci loker kepada mahasiswa dan mahasiswa menyerahkan kartu jaminan berupa KTM atau KTP. Setelah itu, mahasiswa dapat melanjutkan registrasi loker dan mengecek kelengkapan loker. Selama kegiatan laboratorium, selanjutnya PLP akan mengecek ketepatan registrasi peminjaman loker. Saat pengembalian, mahasiswa wajib mengembalikan sendal sesuai kode loker dan mengembalikan nomor kartu loker untuk diserahkan ke PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Lalu yang terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Sekian penjelasan tentang peminjaman ruangan laboratorium. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.